Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Geografi akan mempresentasikan tentang berkrisis dari negara Korea Selatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Steven Jadwara Yulianto dari Persensi 27. Saya Anfala Deva Putra Revanda dari nomor absensi 4. Saya Angga Saputra dari absensi 5. Saya Anissa Bunela dari nomor absensi 6 dan saya Kofifa Eva Syahda absensi 16. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab di slide selanjutnya. 1. Bagaimana kondisi kependudukan negara Korea Selatan? 2. Apa yang mempengaruhi fenomena birth crisis terjadi? Yang ketiga, bagaimana dampak dari birth crisis bagi negara Korea Selatan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan budaya? 4. Apa upaya pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi masalah birth crisis? Apa itu birth crisis? Birth crisis adalah fenomena penurunan kelahiran yang terjadi di beberapa negara. Contohnya negara Korea Selatan yang menjadi satu dari banyak negara yang mengalami krisis populasi atau krisis kelahiran. Saat ini, krisis populasi menjadi isu sosial baru dialami banyak negara. Selanjutnya ada kondisi kependudukan negara di Korea Selatan. Yang pertama, jumlah penduduk Korea Selatan pada tahun 2019 adalah sekitar 51,71 juta orang. Menurut hasil sensus penduduk dan perumahan tahun 2018, proporsi penduduk di wilayah metropolitan adalah 49,8%, meningkat 0,7% dari 49,1% pada tahun 2010 dan menunjukkan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan seperti pada gambar di atas di samping. Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan salah satu prioritas kebijakan utama yang dipusatkan untuk mengatasi krisis populasi. Menurut statistik Korea, tingkat kesuburan total yang mewakili jumlah rata-rata kelahiran per perempuan selama masa suburnya mengalami penurunan, yakni dari 1,48 pada 2000 dan 1,23 pada 2010 menjadi 0,84 pada 2020 dan 0,78 pada 2022 lalu. Statistik Korea memprediksi tingkat kesuburan total perempuan Korea Selatan akan semakin menurun, yakni menjadi 0,72 pada 2023 dan 0,68 pada 2024 mendatang. Untuk piramida penduduk seperti pada gambar di samping, yaitu South Korea Desember 2022. Selanjutnya ada apa yang memengaruhi terjadinya fenomena birth crisis? Yang pertama, tekanan ekonomi. Biaya hidup yang tinggi, khususnya biaya pendidikan dan perumahan, membuat banyak pasangan muda kesulitan untuk memulai keluarga. Yang kedua, perubahan budaya, perubahan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengutamakan karir dan gaya hidup individu, serta meningkatnya kesadaran akan bebas perawatan anak telah mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan kebijakan pro-natalis seperti tunjangan anak dan cuti orang tua yang lebih panjang, beberapa kritikus berpendapat bahwa upaya tersebut belum cukup efektif dalam merangsang kelahiran. Keempat, kurangnya kesempatan untuk bertemu pasangan. Masyarakat urban yang sibuk dan terhubung secara digital cenderung memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu dan membentuk hubungan yang berarti. Dan yang terakhir ada kesenjangan gender. Masih ada ekspektasi gender tradisional di Korea Selatan yang dapat membuat wanita merasa sulit mempertahankan keseimbangan antara karir dan keluarga. Apa upaya pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi masalah birth crisis? Pemerintah Korea Selatan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi penurunan tingkat kelahiran, termasuk insentif fiskal bagi keluarga dengan anak, peningkatan dukungan untuk fasilitas penitipan anak, dan kebijakan untuk memperluas cuti keluarga. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pasangan muda untuk memiliki anak dan respon masalah krisis populasi.
Dan yang terakhir ada bagaimana dampak dari birth crisis bagi negara Korea Selatan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Penurunan tingkat kelahiran dapat berdampak secara serius pada Korea Selatan. Secara ekonomi dapat mengakibatkan penurunan angkatan kerja dan potensi pertumbuhan ekonomi. Secara sosial, hal ini dapat menyebabkan penuaan populasi dan beban yang lebih besar pada generasi yang lebih tua dalam hal perawatan dan dukungan. Dan yang terakhir ada secara budaya, yaitu pergeseran demografis. Ini dapat mempengaruhi struktur keluarga tradisional dan nilai-nilai sosial terkait dengan peran keluarga.